Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan al-ustaz yang sama-sama kita muliakan. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berada dalam rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini, malam yang ke-28 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Wage Bajang Muhammad MA dengan judul Muhasabah dan Muhajabah. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayat muda jamaah yang dimuliakan Allah, ini kalau dua minumnya biasanya ini minta lama. Teh satu gelas besar sama botol besar ini biasanya minta lama. Tapi karena santapan rohani Ramadan itu panas sekali. Kalau lama-lama nanti takut gelapnya masih belakang dan lama. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judulnya jadi anak-anak sudah dengar ya. Oleh protokol disampaikan tentang muhasabah dan mujahadah. Muhasabah itu hitung-hitung, Pak. Hitung-hitung satu bulan ini. Selalu diingatkan oleh para mubalik, Ustaz, Kiai, ulama, cerdik pandai, kalau masuk Ramadan ayatnya berarti 2183. Yang ujungnya adalah menjadi orang bertakwa. Karena hitung-hitungan muhasabah diri kita, kira-kira di akhir Ramadan ini kita mampu tidak mencapai takwa itu. Itu dia tentunya. Kira-kira di akhir Ramadan ini, lepas dari Ramadan masuk Syawal, sudah mampukah kita menjadi takwa sebagaimana yang Allah sampaikan? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka yang tahu Allah dan diri kita, paling tidak untuk menjadi orang yang bertakwa, satu, tidak terganggu selama Ramadan ibadah kita dengan hal yang
menjadikan dunia kita lebih penting daripada Allah, lebih penting daripada ibadah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sudahkah kita baca Al-Quran? Itu bagian daripada menuju takwa. Sudah khatam berapa kali kita? Sudah mengkhatamkan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Jadi, atau lebih daripada itu, alhamdulillah. Atau kita kesibukan dunia ini melalaikan kita untuk mensedikitkan baca Al-Quran. Maka kita yang tahu itu. Sedekah, berapa banyak yang kita kumpulkan? Kita kumpulkan uang itu untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat, atau untuk persiapan Ramadan dan persiapan Syawal. Mana yang kita utamakan? Bukankah ketika Ramadan itu dilipat gandakan semua amal ibadah kita, kebaikan kita? Nah, kita pilih yang mana itu? Untuk urusan dunia kan masih, atau untuk berdagang dengan Allah? Untuk urusannya dengan Allah. Dalam salat misalnya, tarawih kita 8 tambah witir 3 11. Iya, bukan 3 ya. 8 dan 3 11 ya. Pernahkah kita tambah tahajud malam? 8 atau 2? Atau sudahkah kita mampu untuk di 10 akhir Ramadan i'tikaf? Banyak zikirnya, banyak menyebut asma Allah, banyak merenung diri, muhasabah diri, mujahadah, sungguh-sungguh kita kepada Allah. Jadi mengapa muhasabah dan mujahadah? Sungguh-sungguh kita kepada Allah. Ini malam tadi kata Nabi Lailatul Qadar fi 27. Malam Lailatul Qadar itu kata Nabi dalam hadis yang lain disebutkan 10 akhir bulan Ramadan. Dikhususkan lagi di malam witir, malam ganjil. Disebutkan lagi oleh Nabi pada malam 27 Ramadan. Lailatul Qadri fi 27 di 27 Ramadan. Sudahkah kita kejar juga itu? Muhasabahnya. Jadi takwa itu rentetannya banyak Pak prosesnya. Tidak hanya sekedar puasa, pokoknya puasa. Belum lagi pula puasa itu kita sempurna. Mengandalkan puasa belum tentu sempurna. Ibadah lain pun kita tidak sampai pula ke sana. Syukur bagi kita yang sudah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk takwa kepada Allah. Alhamdulillah. Maka hadirin yang dimuliakan, Bapak Ibu yang dimuliakan, itulah kita muhasabah di Ramadan ini saja. Bagaimana kalau kita muhasabah yang secara umum dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari malam ke malam, dari hari ke hari, dari jam ke jam. Maka Bapak Ibu kita ingatkan kembali ini. Bukankah Nabi mengatakan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah. Tidaklah akan bergerak, tidak akan berpindah berdirinya seorang hamba di suatu tempat nanti di yaumil qiyamah hatta yus'ala, sebelum ditanya oleh Allah 4 hal. Wa an umrihi fima afnahu, dan tentang umurnya dia sudah gunakan untuk apa, bagaimana dia manfaatkan umurnya,
Ada yang 50, 40, 30, 60 sampai 70 tahun bahkan lebih. Kata Nabi, seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, "Inna Arabiyan qala ya Rasulullah, wahai Rasul, man khairun nas? Siapakah yang paling terbaik di antara manusia itu?" Qala, Nabi menjawab, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang usianya, panjang umurnya, dan baik amal-amalnya. Wa syarrun nas, dan siapakah orang yang paling buruk ya Nabi, ya Rasul? Qala, dijawab oleh Nabi, man tala umuruhu, dia orang yang panjang umurnya, usianya, wa sa'a amaluhu, dan yang paling buruk amalnya. Kita ini termasuk yang paling baik atau yang paling buruk? Termasuk orang atau manusia yang baik amalnya atau yang buruk amalnya? Maka kita sendiri juga yang bisa menghitung, yang tahu itu. Dengan Allah tentunya. Orang lain tak dapat tahu. Jangan-jangan kita puasa karena juga riya. Jangan-jangan kita sholat juga ada sombongnya, ada riyanya. Jangan-jangan kita sedekah ingin disebut oleh orang, ingin dicatat oleh panitia pengurus masjid. Jangan-jangan kita sholat malam, kita baca Quran, kita kuat-kuatkan supaya didengar oleh tetangga kita, oleh jamaah lain kita. Kalau yang seperti itu kita lakukan, amal kita sudah betul, tapi niatnya tidak betul, niatnya salah, niatnya berbeda, maka tidak akan sampai kita disebut sebagai orang yang paling baik amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka renungkan baik-baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu baru pertanyaan pertama tentang umur kita. Pertanyaan yang kedua apa? Wa'an malihi wa'an ilmihi fima fa'ala. Kita diberikan ilmu oleh Allah, sudahkah kita tanamkan ilmu itu dalam amal perbuatan kita? Salat kita bagaimana? Sudah sesuai dengan ilmu yang kita pahami atau belum? Baca Al-Quran kita sudah sesuai dengan derajat pengetahuan kita belum? Sedekah kita sudahkah sesuai dengan ilmu sedekah yang dimaksudkan oleh Allah atau belum? Maka banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang terkait dengan muhasabah diri kita. Sejauh mana amal baik kita? Yang ketiga pertanyaan, wa'an malihi aina tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hal harta, dua pertanyaannya. Dari mana kau dapatkan harta itu dan kamu nafkahkan untuk apa? Kamu infakkan untuk apa? Kamu sedekahkan untuk apa? Kamu berikan kepada siapa? Kepada istrimu kah? Kepada anak-anakmu kah? Atau kepada orang lain yang tak jelas? Kalau kepada orang lain jelas sedekahnya, jelas infaknya, jelas zakatnya, tidak ada masalah. Tapi kepada orang lain yang tak jelas, maka itu juga tidak benar. Belum lagi ketika kita akan ditanya oleh Allah dari mana itu asalnya, lalu kita mau jawab apa? Kalau seandainya jalan apa yang kita dapatkan harta itu tidak baik. Dan yang terakhir pertanyaannya, wa fima wa'an jismihi fima ablahu, dan tentang badanmu, jasadmu, tubuhmu, kamu sudah pergunakan untuk apa dan bagaimana? Apakah sering ke masjid? Maka salah satu hadis Nabi, orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah, naungan Allah,
Selain yang pertama disebutkan Nabi adalah pemimpin yang adil, adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, pemuda yang selalu ke masjid. Itu badan kita, untuk apa kita pakai, kita gunakan kemana arahnya. Jika kita sudah mampu untuk menyiapkan jawaban itu nanti akan ditanya oleh Allah, maka kita sudah termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hasil daripada Ramadan, hasil daripada takwa, sedekah kita, solat kita, jamaah kita, baca Quran kita, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan muhasabah ini adalah mewakili dari diri kita. Mudah-mudahan masih ada 3 malam, ya, 28, 29, insyaallah. Kalau 30 berarti 3. Manfaatkan sebaik-baiknya, paling tidak menjemput takwa yang disampaikan oleh Allah, walaupun adalah tendensinya, fokusnya adalah pada puasa, tapi tidak hanya amal puasa saja yang menjadi penekanan untuk menjadi orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz yang menyampaikan serta parahan di Ramadan tadi. Semoga mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya bacakan laporan keuangan Ramadan Masjid Ar-Rahman sampai dengan malam kemarin. Jumlah uang infak masjid Rp215.000. Jumlah infak anak yatim Rp149.000. Untuk petugas sholat tarawih pada malam ini, Imam Bapak Adam Rah, Bilal Bapak Yasmin Yusuf. Waktu imsak besok pagi jam pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Waktu berbuka besok sore pukul 18:26 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya jadwal kuliah subuh besok pagi disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Sanusi Lubis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.